warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Boas People, dimanapun kalian berada. Kali ini Boas memiliki program baru yang berkaitan dengan P5, tentunya dalam kurikulum Merdeka, yaitu Suara Demokrasi. Senang sekali, hari ini saya Fandi selaku host, ditemani 3 orang yang sangat luar biasa. Tentunya mereka adalah para ketua OSIS di SMK Boas, betul ya? Baik, ada Ilham, ada Ardi, dan Raffi. Baik, tentunya suara dari Gen Z dan milenial sangat berpengaruh ya dalam pesta demokrasi tahun ini 2024, yang mana suara Gen Z ini diberikan oleh negara untuk bisa bagaimana bersuara dan memilih pemimpin kita hari ini. Jangan sampai nanti suara Gen Z ini justru malah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil suaranya saja sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, Prabowo Gibran memiliki rencana besar yang kita beri nama Strategi Transformasi Bangsa. Inti daripada strategi ini tentunya adalah meningkatkan kemakmuran bangsa Indonesia dan terutama memperbaiki kualitas hidup manusia Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Salah satu proyek strategis kita intinya adalah memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang masih dalam kandungan ibunya. Dan selama sekolah sampai dari usia dini sampai dewasa. Ini akan mengatasi angka kematian ibu waktu lahir. Ini akan mengatasi kurang gizi anak, stunting. Ini akan menghilangkan kemiskinan ekstrim. Ini akan menyerap semua hasil panen para petani dan nelayan. Ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita minimal sekitar 1,5 sampai 2%. Dengan demikian kita mengatasi masalah-masalah fundamental dalam memperbaiki kualitas hidup rakyat Indonesia menuju kepada menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Di bidang kesehatan, kami akan membangun rumah sakit modern di setiap kabupaten dan kota, dan puskesmas modern di setiap desa di seluruh Indonesia. Kami akan segera mempercepat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia. Kita kekurangan sekitar 140.000 dokter, dan itu akan kita segera atasi dengan cara kita akan menambah fakultas kedokteran di Indonesia. Dari yang sekarang 92, kita akan membangun 300 fakultas kedokteran. Kita juga akan mengirim 10.000 anak-anak pinter dari SMA, lulusan SMA, kita akan beri beasiswa ke luar negeri untuk belajar kedokteran, dan 10.000 lagi untuk belajar sains, teknologi, engineering, dan matematik, kimia, biologi, dan fisika. Itu kita rebut teknologi, kita rebut sains. Saudara-saudara sekalian, kita juga akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. Saudara-saudara sekalian, kita yakin bahwa pendidikan strategis. Kita harus memperbaiki gaji guru, termasuk gaji honorer, meningkatkan kompetensi guru. Kita harus memberi pelatihan-pelatihan, penataran-penataran, dan juga seluruh penyelenggara negara, ASN, TNI, Polri, penyuluh-penyuluh pertanian di mana-mana harus kita perbaiki gajinya sehingga kualitas hidup mereka akan baik, sehingga mereka bisa memberi pelayanan kepada rakyat dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, itu beberapa program unggulan kami dalam rangka strategi transformasi bangsa. Kita tidak hanya sekedar mau pembangunan, kita mau transformasi bangsa kita di atas landasan ekonomi
yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo dan presiden-presiden sebelumnya. Saudara-saudara sekalian, demikian pemikiran kami. Kami yakin kami akan melaksanakan itu. Dan kami akan mencapai Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat ada beberapa visi misi dari ketiga capres dan cawapres itu. Nah, menurut kalian ini seperti apa visi misi yang tadi disampaikan? Mulai dari Raffi dulu. Oke. Yang pertama nih, saya kan menurut saya semuanya itu bagus. Tapi yang pertama saya akan membahas dulu dari visi misi dari Bapak Prabowo Subianto. Nah, sebenarnya emang kita tuh saya merasa bangga juga, terus bagus juga kalau misalnya dari makanan tersebut. Pertama kita bahas tentang makan gratis. Itu yang pertama kendalanya itu dari soal biayanya. Kalau misal kita bahas tentang biaya, itu bakal memerlukan biaya yang banyak untuk program tersebut. Dan yang kedua, Bapak, mohon maaf, kita itu bukan hanya kekurangan dokter menurut saya gitu. Karena pada nyatanya di lapangan pekerjaan nanti itu yang berkurang itu bukan dokter. Dokter mah ada, tapi yang bermasalah itu yang perlu diselesaikan itu adalah profesionalitas dari rumah sakit, narasumber, kesehatan dan lain-lain. Karena apa? Karena banyak masyarakat yang jatuhnya itu menengah ke bawah. Itu ketika mereka menggunakan BPJS itu malah diacuhkan, diremehkan atau dibiarkan begitu saja. Betul banget, karena saya salah satu korbannya juga. Waktu itu saya pernah pakai BPJS, emang susah banget kayak gitu. Jadi kamu pernah mengalami langsung ya? Iya, dipersulit. Makanya yang harus dipermasalahkan itu bukannya banyaknya dokter, karena dokter itu udah pasti ada. Yang harus dipermasalahkan adalah sistem dari rumah sakit tersebut gitu. Sistemnya ya, betul, harus dirubah oleh pemerintah dan capres kali ini seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kalau dari Ardi, gimana pandangan untuk visi misi yang tadi telah disampaikan oleh Pak Prabowo? Oke. Untuk visi misi yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto itu cukup bagus. Tapi emang semua visi misi yang ada pada ketiga paslon tersebut bagus semua. Tapi yang pertama saya akan menanggapi tentang visi misi dari Prabowo Subianto. Yang pertama tentang makan siang gratis. Ya, ini betul banget. Ke Indonesia kekurangan gizi, apalagi terhadap anak-anak, di mana gizi ini sangat dibutuhkan sekali untuk perkembangan anak itu sendiri. Tetapi yang betul dikatakan oleh Raffi tentang anggaran dana tersebut memang cukup besar sekali. Bagaimana caranya agar anggaran dana tersebut yang cukup besar itu bisa menyeluruh ke Indonesia sampai pelosok-pelosok negeri seperti itu. Dan untuk tentang dokter, ya betul, Indonesia kekurangan dokter, tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu tentang sistemnya. Kenapa? Banyak masyarakat yang kekurangan sekali untuk mendapat fasilitas kesehatan. Banyak dari mereka yang sangat membutuhkan fasilitas kesehatan, namun terhambat oleh biaya dan lain sebagainya. Jadi kali itu adalah tentang sistemnya yang perlu diubah oleh pemerintah nanti. Baik. Oke, itu tadi tanggapan dari Ardi ya. Kemudian sekarang kita dengarkan tanggapan terkait dengan visi misi Pak Prabowo akan disampaikan oleh Ilham. Silakan. Tanggapan saya tentang visi misi dari Bapak Prabowo ini, kandidat nomor 2 ya. Itu tentang makan siang gratis, seperti yang dikatakan rekan-rekan saya tadi, dalam biayanya yang banyak. Tetapi bagaimana cara menyampaikan makanan itu sampai ke pelosok-pelosok gitu loh. Karena kan belum tentu sampai ke pelosok gitu kan, karena kan banyaknya korupsi atau sebagainya gitu. Nanti uangnya takutnya malah disalahgunakan sama pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab gitu. Artinya distribusinya harus merata ya, gitu. Bisa sampai ke pelosok-pelosok. Ya, bagaimana caranya jangan hanya sampai di daerah perkotaan saja, ya, tapi juga sampai di pelosok-pelosok yang distribusinya justru lebih merata seperti itu. Dan kebanyakan mungkin yang tadi bilang ada birokrasi yang selalu menghambat, betul ya? Ya, itu dari atas sampai ke bawah ya, kemudian tidak sampai ke pedesaan-pedesaan seperti itu ya. Untuk yang kekurangan dokter sama fasilitas rumah sakit ditingkatkan, boleh saja ditingkatkan, tapi benar yang Raffi katakan tadi, bukan cuma dokter yang butuh ditingkatkan, tapi banyak profesi lain juga yang harus memang ditingkatkan ya. Tapi saya setuju dengan ini karena saya juga dari siswa kesehatan, jadi saya sangat setuju lah dengan apa yang saya inginkan gitu. Meningkatkannya dokter dengan fasilitas yang lebih lengkap ya.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Rahayu. Membangun Indonesia yang beradab, kita mulai dari 3 bagian. Kita punya kepribadian dalam kebudayaan dan itu mesti masuk di dalam jiwa insan Indonesia. Dan tentu saja kesehatan menjadi yang pertama. Preventif adalah sesuatu yang paling bagus. Kita olahraga, makan sehat, dan itu akan membantu dalam politik kesehatan kita akan jauh lebih baik. Dan tentu saja akses kesehatan yang diperlukan di setiap desa. Kenapa Ganjar Mahfud membuat 1 desa, 1 vaskes, 1 nakes? Karena kami ingin mereka mendapatkan yang terbaik. Dan kemudian ibu, anak, lansia, disabilitas, masyarakat adat akan mendapatkan peran yang sama di dalam layanan-layanan kesehatan, di mana di daerah-daerah terisolir mereka membutuhkan akses ini dengan sangat bagus. Kalau itu semua sudah baik Bapak Ibu, maka pendidikan dan kebudayaan mesti kita bangun bersama-sama. Akses pendidikan yang baik, lebih inklusi, kemudian kurikulum yang mantap, dan tentu saja fasilitas yang diberikan harus bisa memberikan akses terbaik untuk anak-anak didik kita, termasuk nasib guru dan dosen. Kalaulah kemudian ini bisa berjalan dengan baik, maka perempuan muda dari Jogja, Mbak Kalis namanya, menyampaikan, Pak Ganjar, perhatikan mereka yang selama ini terpinggirkan. Ada 2 yang utama, kelompok perempuan dan yang kedua adalah penyandang disabilitas. Tolong betul agar sekolah makin inklusi dan mereka tidak mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Setelah itulah kemudian baru mereka bekerja. Dan tentu saja keterampilan yang dia dapatkan melalui pendidikan yang baik, ini akan mendorong atau bisa merespon lapangan kerja yang sangat terbuka dan upah buruh yang baik. Sehingga kawan-kawan buruh kemarin bertemu dengan saya, tolong Pak, segera review Undang-Undang Cipta Kerja. Karena ini yang perlu mendapatkan keseimbangan dengan nasib kami. Dan tentu saja pembangunan ini harus berorientasi kepada SDM atau manusia. Budi pekerti yang baik, sopan, toleran, tidak atikang, atikung, atikuno, sehingga mereka menjadi manusia yang lengkap. Ini bisa berjalan dengan cepat kalau digitalisasi kita lakukan. Infrastruktur teknologi informasinya baik, kemudian tersebar, internetnya bisa cepat, dan mereka akan bisa mendapatkan media yang bagus untuk mengembangkan diri. Tentu saja Bapak Ibu, dalam politik kali ini itu mesti diberikan contoh. Demokrasinya harus lebih baik, demokratisasi berjalan baik, kemudian contoh atau teladan pemimpin yang juga baik dan tidak ada konflik kepentingan seperti Pak Mahfud contohkan, dia mundur agar ini membangun integritas yang baik. Dan tentu saja keresahan yang muncul baik dari Gusmus, Muhammadiyah, Romo Van Magnis, Gunawan Muhammad dan kampus-kampus mesti menjadi catatan kita bersama bahwa kita dalam konteks ber-Indonesia, berbudaya, semua dalam koridor yang baik. Dan tentu saja, kenapa ini mesti kita lakukan Bapak Ibu? Karena itulah suara-suara rakyat yang kami dengarkan oleh Ganjar Mahfud ketika kami tidur di rumah penduduk, ketika kami mendengarkan mereka, dan mereka membuka seluruh unek-uneknya. Itulah kenapa kami sampaikan, tuanku adalah rakyat, jabatan ini hanyalah mandat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ganjar Pranowo. Nanti buat Sipol, kalau tadi kita udah lihat terkait dengan visi misi pasangan calon presiden nomor urut 3. Nah, menurut Ilham ini seperti apa mengomentari visi misi pasangan calon nomor urut 3? Oke, untuk nomor urut, pendapat saya untuk nomor urut 3 yaitu Pak Ganjar ya. Terkait kesehatan yaitu tentang aksesnya yang 1 nakes, 1 desa, terus 1 puskesmas, 1 desa ya kan. Menurut saya 1 puskesmas, 1 desa masih kurang ya, karena kan sekarang aja yang kita di yang desanya tuh masih dekat ke kota ya, ke kota Bogor, kota Jakarta gitu kan. Itu masih kurang 1 mah, cuma karena kan masih banyak tuh di desa saya tuh banyak ada
puskesmas yang yang swasta gitulah, yang buka mandiri. Nah itu tuh pasti berbayar kan. Yang kalau dari pemerintah pasti gratis. Nah itu kan satu desa saya ada satu, cuma masih kurang gitu. Apalagi cuma satu nakesnya satu, itu tetap kurang sih menurut saya. Oke, jadi kalau misi itu kurang ya. Kurang. Satu nakes seperti itu. Baik. Selanjutnya kita mau dengar nih pendapat dari Adi. Bagi pendapat saya tentang nomor urut 3 Bapak Ganjar tentang bansos ya. Untuk bansos sendiri ini emang masih terkendala di hambatan dari atas sampai ke bawah, bagai ke desa dan lain sebagainya. Itu masih banyak sekali hambatan, Pak. Mulai dari bansos yang ada yang dikorupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, gini Pak, bagaimana nih caranya biar bansos itu tetap merata sampai ke pelosok, sampai semuanya rata ke seluruh Nusantara kita. Tidak hanya yang ada di perkotaan saja, tidak hanya bansos itu sampai kepada pihak-pihak yang ada di perkotaan, juga harus sampai ke pelosok-pelosok negeri. Nah, kalau kemarin ada kasus terkait dengan bansos yang tidak tepat sasaran, itu gimana menurut Anda? Ya, banyak bansos yang tidak tepat sasaran, banyak bansos yang diterima oleh si pemberi, bukan si penerima, yang dimana bansos ini seharusnya ditujukan kepada penerima yang memang membutuhkan, bukan ke siapa yang memberi bantuan tersebut. Nah, ini yang menjadi masalah besar, bagaimana cara biar bansos ini tepat sasaran kepada penerima yang benar-benar membutuhkan. Tidak hanya bansos ini sampai ke pemberi tersebut. Baik ya, jadi minimal distribusi bansosnya bisa tepat sasaran dan memang memberikan manfaat untuk masyarakat yang membutuhkan. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya bersama-sama kita dengarkan nih pendapat dari Raffi ya. Oke, silakan. Oke. Kalau misalnya saya mau bahas tentang pendidikan yang tadi, kan Pak Ganjar tersebut mengatakan kalau misal kita harus memprioritaskan, kita harus lebih melihat lagi wanita-wanita dalam bidang pendidikan ini. Menurut saya ini benar sekali, karena menurut persentase, kalau misalnya 22% itu adalah orang yang tidak pernah sekolah sama sekali, dan 12% ini putus sekolah, dan mayoritas dari 12% ini itu adalah wanita. Dan juga kalau menurut saya betul, kita harus memprioritaskan wanita. Karena apa? Karena gini, sejatinya jika ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah wanita yang sekarang. Dan juga jika kalian ingin merusak suatu bangsa, maka akan rusaklah wanita tersebut. Betul. Jadi intinya wanita itu juga harus diprioritaskan ya. Betul. Karena kunci. Betul. Apalagi sekarang hari ini mungkin ya kita banyak mendengar kasus-kasus yang terkait dengan bagaimana banyaknya wanita-wanita atau kaum perempuan yang tertindas, betul, didiskriminasi, kemudian mungkin ada perlakuan catcalling dan lain sebagainya, kemudian ada RT dan lain sebagainya, sehingga kaum perempuan perlu ada perlindungan seperti ini. Betul banget, Pak. Ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu, bapak, saudara-saudara sebangsa setanah air yang sangat saya cintai. Persoalan terbesar bangsa kita hari ini, republik kita hari ini adalah ketimpangan, ketidaksetaraan, ketidakadilan. Ketimpangan antara Jakarta dan luar Jakarta, Jawa, luar Jawa, kaya, miskin. Desa, kota, pendidikan umum, pendidikan agama, pendidikan kejuruan, dan pendidikan teknis. Ini semua adalah ketimpangan yang hari ini menjadi fenomena membahayakan bagi republik ini. Bahkan di bidang perekonomian, segelintir orang menguasai sebagian besar perekonomian kita. Ketika republik ini didirikan, para pendirinya 60-an orang anggota BPUPKI, mereka adalah orang-orang terdidik, mereka adalah kaum yang privilege, tapi mereka mendirikan republik untuk semua, bukan mendirikan republik untuk kepentingan dirinya, golongannya, ataupun keluarganya.
Mereka mendirikan ini untuk semuanya. Kekuasaan yang dibangun untuk memberikan kesempatan kepada semua. Sekarang kita jauh dari cita-cita republik ini. Ketika para pendiri itu kaum intelektual, mereka memilih berjuang di jalur politik. Saya berangkat sebagai pengajar, mendapat panggilan tugas di wilayah politik. Kami akan membawa gagasan pendiri republik untuk kembali mewarnai republik ini. Untuk bisa mengarahkan republik ke depan agar kembali pada format awal. Apa masalah hari ini? 45 juta orang belum bekerja dengan layak. Bicara jaminan sosial, lebih dari 70 juta orang tidak punya jaminan sosial. Bicara pendidikan, jauh dari kota, terpencil, masa depan jadi suram. Kemampuan tinggi, kesempatan tidak ada. Sangat frustrasi melihatnya. Kesehatan mental, kekerasan seksual, lebih 15 juta orang jadi korban. Ini problem-problem yang tidak menjadi kepedulian segelintir elit. Ini adalah kepedulian rakyat kebanyakan. Karena itu dalam perjalanan kami 1 tahun, kami menemukan jutaan rakyat yang berbondong-bondong menginginkan perubahan. Mereka membuat poster rakyat, membuat posko rakyat, mendoakan dari tempat yang tidak kita lihat. Poster-poster itu cemerlang karena bukan didanai dari uang dari Jakarta, tapi didanai oleh keringatnya yang jernih hasil kerja kerasnya. Ini adalah keinginan perubahan. Apa yang ingin kita capai? 1, kita akan memastikan hidup sehat dan bila sakit ada pertolongan cepat. Tumbuh cerdas dengan biaya terjangkau. Keluarga sejahtera karena upahnya layak. Dan bila membutuhkan diberikan bansos sesuai kebutuhannya. Bansos plus. Bukan memberikan bansos untuk kepentingan yang memberi, tapi untuk kepentingan yang diberi. Dan warga negara yang bangga dengan negaranya. Karena dijaga budayanya dan etikanya dijaga tinggi. Kita menginginkan persatuan karena ditopang dengan rasa keadilan. Persatuan itu tidak mungkin terjadi dalam ketimpangan. Persatuan membutuhkan rasa keadilan. Karena itu misi kami tegas mewujudkan bangsa yang sehat, yang cerdas, yang sejahtera, berbudaya dan bersatu. Kita menyaksikan begitu banyak orang punya prinsip sopo wani rekoso bakal nggayuh mulyo. Siapapun yang bersungguh-sungguh dalam usahanya pasti meraih kemuliaan. Tapi bila kesempatannya ada, bila kesempatannya tidak ada, menghasilkan frustrasi. Dan kami ketika menjalankan amanat, maka kami akan memegang prinsip ngadek sacekna, nilas saplasna. Konsistensi ucapan dan perbuatan, menjunjung kejujuran dan kearifan. Ini komitmen kami, fokus pada pembangunan manusia Indonesia, menghadirkan kesetaraan, menghadirkan keadilan. Dengan seperti itu kita ada persatuan. Perubahan saatnya kita kerjakan. Katong bergerak untuk perubahan, untuk seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies. Dan kini kalau tadi kita udah lihat visi misi dari paslon nomor urut 1 ya, Pak Anies Baswedan tadi telah menyampaikan terkait dengan kesetaraan dan akses kesempatan bagi masyarakat yang hari ini beliau mengatakan bahwa banyak masyarakat yang belum mendapatkan kesempatan yang sama tentunya, yang kemudian akhirnya ada kesenjangan sosial. Kita dengarkan dulu nih pendapat dari Ardi, silakan ya. Pendapat saya tentang nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan tentang kesetaraan pendidikan. Bagi saya, kesetaraan pendidikan ini banyak sebenarnya orang yang mampu untuk meraih pendidikan, tapi kurangnya kesempatan. Bahkan ada suatu universitas yang dia cukup fenomenal, cukup terkenal di Indonesia, dan banyak anak-anak yang tidak mendapat kesempatan. Bahkan ada universitas yang menganjurkan untuk pinjol ataupun pinjaman online untuk membayar UKT-nya ya. Betul. Yang dimana seharusnya kesejahteraan dalam pendidikan ini sangat penting, Pak. Kenapa? Karena pendidikan ini adalah kunci bagaimana kita melihat bangsa kita ini, bangsa Indonesia ke depannya. Bagaimana Indonesia bisa menuju Indonesia Emas yang sudah direncanakan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu Indonesia Emas 2045. Nah, pendidikan ini sangat penting banget. Karena apa? Karena dengan adanya pendidikan yang baik, pendidikan yang bisa merata, yang dapat diraih oleh semuanya, itu bisa menggambarkan Indonesia seperti apa ke depannya. Jadi kuncinya adalah pendidikan. Ya, setara pendidikan dan kesempatan bagi anak-anak itu sendiri. Oke, itu tadi pandangan komentar visi misi Pak Anies Baswedan yang dikomentari oleh Ardi ya. Baik, selanjutnya kita dengarkan nih pendapat atau komentar visi misi Pak Anies dari
Raffi, silakan. Oke, nah kalau masalah kesetaraan, di sini kan Pak Anies Baswedan itu menyinggung sedikit tentang bansos. Nah, betul banget, bansos itu harus setara, dan juga tadi juga sempat disampaikan kalau misal bansos ini jangan menyantumkan instansi ataupun nama pribadi. Ya kan? Karena apa? Karena pada dasarnya bansos itu berasal dari uang rakyat dan untuk rakyat sendiri. Emang sepele, cuma nama. Tapi kalau misalnya yang kayak gitu, seakan-akan kayak ya ini tuh emang dari rakyat ya. Kenapa harus ada nama instansi tersebut gitu? Terus juga emang tadi Ardi sempat nyinggung tentang penyebaran bansos tersebut. Sebenarnya yang jadi masalah itu kenapa sih bansos itu tidak setara atau enggak tidak rata lah dalam penyebarannya? Kalau menurut observasi aku, itu harusnya ada kesadaran dari pemerintah daerah tersebut. Karena apa? Karena biasanya tuh kalau kayak gitu tuh kurangnya survei. Kurangnya survei dia tuh sebenarnya mampu atau enggak sih gitu. Dan paling buruknya lagi, paling paling buruk banget lah pokoknya di situ biasanya itu orang-orang yang di daerah tersebut dia mementingkan keluarganya terlebih dahulu gitu. Oke, jadi ternyata ada nepotisme kecil. Betul juga banget ya di pedesaan yang dimana mungkin RT RW kemudian kepala desa yang lebih mementingkan keluarganya, padahal keluarganya pun mampu seperti itu. Oke, itulah pendapat komentar dari Raffi. Nah, sekarang kita dengarkan komentar visi misi Pak Anies dari Ilham. Silakan. Saya mau mengomentari lagi tentang Pak Anies terkait kesehatan lagi ya, karena saya siswa kesehatan dari SMA Kesehatan, jadi saya senang banget gitu kalau misalnya membahasnya kesehatan gitu ya. Buat kedepannya saya bekerja atau gimana gitu kan. Terkait kesehatan, beliau tidak menyampaikannya di video tersebut apa programnya terkait kesehatan. Cuman saya tahu satu, yaitu mau membangun satu rumah sakit kelas A di satu provinsi. Menurut saya setiap provinsi. Menurut saya masih kurang ya, karena pas waktu tahun 2020 yang Covid itu kan banyak masyarakat yang tidak tertampung sama rumah sakit gitu. Jadi menurut saya lebih baik banyak rumah sakit kelas B atau C di setiap provinsi, tapi banyak dibandingkan satu rumah sakit di setiap provinsi kelas A gitu. Oke, jadi lebih merata dan semua masyarakat yang mungkin kita bisa saja ke depan ada pandemi-pandemi berikutnya, tapi kita juga berharap untuk ada pandemi seperti itu bisa lebih tertampung ya. Semoga lebih dari satu ya pasarnya. Oke, itu harapan kita. Baik, Coach People. Dok. Presiden nomor urut 1, Bapak Anies Rashid Baswedan, dengan subtema pendidikan. Tanggung jawab guru dan dosen makin berat, namun kontribusinya kurang dihargai. Meskipun anggaran pendidikan mencapai 20% APBN, kualitas pendidikan terhambat oleh kecilnya gaji, minimnya fasilitas, dan beban administrasi yang berlebihan. Pertanyaannya, bagaimana komitmen dan apa program yang akan dilakukan paslon untuk meningkatkan kesejahteraan serta kompetensi guru dan dosen? Waktu Bapak 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Terima kasih. Ketika kita berbicara tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pendidik menjadi kuncinya. Kita ingin pendidik bisa mendidik anak-anak kita. Karena itu kita harus bertanggung jawab dengan penuh atas kesejahteraan pendidiknya, agar dia bisa konsentrasi mendidik anak-anak kita. Prinsip itu harus dipegang oleh seluruh penanggung jawab kebijakan di seluruh Indonesia. Kalau kita punya pegangan itu, maka terjemahannya mudah. Terjemahannya adalah pertanyaan, apakah tenaga pendidik di tempat Anda bertanggung jawab sudah mendapatkan penghasilan yang adil, penghasilan yang setara. Jadi masalah-masalah yang kita miliki sekarang, misalnya ada puluhan ribu guru honorer belum diangkat jadi guru P3K, ada 1,6 juta guru belum tersertifikasi, lalu beban administrasi, itu semua bisa diselesaikan dengan prinsip tadi, bahwa kita harus bertanggung jawab atas kesejahteraan pendidiknya.
Jadi program yang menurut saya harus dikerjakan, kita akan rencana kerjakan adalah percepatan sertifikasi guru, pengangkatan 700.000 guru honorer menjadi guru P3K, kemudian beasiswa untuk anak guru dan anak dosen serta anak tenaga kependidikan. Jangan sampai mereka mendidik ratusan anak tapi anaknya tidak pernah bisa menyelesaikan pendidikan sampai tuntas. Kemudian penghargaan dan tunjangan bagi dosen dan peneliti yang berbasis pada kinerja. Dan yang tidak kalah penting adalah mengurangi beban administrasi. Dosen beban administrasinya luar biasa besar. Dosen itu mengajar, meneliti melalui pengabdian masyarakat, tapi jangan diberikan beban administrasi yang terlalu besar. Jadi prinsipnya ada nilainya dulu yang kita pegang, kemudian ada turunan teknisnya, teknokrasi yang tadi saya sampaikan, dan kemudian bebaskan dari beban-beban yang tidak perlu. Demikian jawaban kami. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto, untuk menanggapi atas jawaban yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Secara garis besar ya, secara objektif saya menilai jawaban-jawaban Pak Anies baik, bagus, relevan. Saya banyak setuju dengan jawaban tersebut. Mungkin maklum beliau mantan Menteri Pendidikan begitu. Siap, Bapak. Tapi enggak, saya sangat sependapat. Saya mau nambahkan bahwa kita harus mengaudit, mengkaji sekarang sistem kita ini baik atau tidak. Karena banyak sekali kebocoran-kebocoran dalam alokasi dana yang diturunkan sampai ke tingkat kabupaten dan sebagainya. Ini menyangkut memang masalah mental dan budaya banyak pejabat-pejabat kita. Jadi kita harus koreksi diri, kita harus audit, dan di mana masalah sistemik yang kurang baik harus kita perbaiki. Kita harus berani memperbaiki sistem yang kurang baik. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo, untuk menanggapi atas jawaban yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Kalau pendidikan mau maju, maka fasilitas mesti diberikan. Negara harus hadir dan makin inklusi. Nah, ketika kita bicara pada pendidiknya atau gurunya, saya mau bercerita pengalaman saja. Ketika guru SMA, SMK, SLB diberikan pada provinsi, maka pada saat itu yang saya tanya pertama adalah, berapa gajimu? 300.000, Pak. Sungguh tidak adil pemerintah ini. Maka pada saat itu saya sampaikan, kasih gaji sesuai UMP yang ada di Jawa Tengah, UMK yang ada di Jawa Tengah, tambah 10%. Baru kemudian kita dorong proses sertifikasi dan peningkatan kapasitas. Kami punya aplikasi namanya Bolpen. Ini bimbingan teknis online dan pendampingan untuk memberikan bantuan kepada guru memanfaatkan teknologi untuk memberikan pengajaran yang bermutu. Maka ketika praktek baik ini bisa kita lakukan, maka guru akan bisa bekerja dengan baik dan dia mesti dibebaskan dari persoalan administrasi yang menjerat. Selanjutnya, calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan, untuk merespon tanggapan dari calon presiden nomor urut 2 dan juga calon presiden nomor urut 3. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Terima kasih Pak Prabowo, terima kasih Pak Ganjar atas kesepemahaman ya terkait persoalan ini. Dan memang kita harus melihat pengeluaran di bidang pendidikan jangan dipandang sebagai cost, sebagai biaya, tapi pandanglah sebagai investasi. Karena itu, negara jangan pelit kalau bicara tentang investasi di bidang pendidikan. Dan jangan pelit kalau sama guru. Jangan pernah kita memberikan yang seminim mungkin untuk guru. Berikan yang adil, sehingga mereka bisa konsentrasi. Dan kami cerita sedikit yang kita kerjakan di Jakarta. PAUD, guru-guru PAUD mendapatkan hibah di Jakarta. Kemudian guru-guru agama kita berikan bantuan. Semua guru dan dosen di Jakarta bebas PBB rumahnya. Sebagai apa? Sebagai penghargaan dari negara untuk mereka. Jadi kita berikan dukungan kepada guru dalam artian status, dosen juga begitu, kemudian penghasilannya dan kehormatannya. Pandang ini sebagai investasi untuk Indonesia menjadi negeri yang tercerdaskan. Terima kasih. Oke, Bos People, kalau tadi kita melihat terkait dengan perdebatan yang bisa dibilang seru ya, terkait dengan pendidikan dan lain sebagainya. Ini tadi dari ketiga pasangan calon presiden seperti itu memperdebatkan terkait dengan pendidikan yang mana 20%
konstitusi atau APBN itu kan untuk pendidikan, tapi ternyata banyak banget mengalami yang namanya kebocoran. Nah, artinya kemudian dikomentari terkait dengan sistem pendidikan Indonesia yang masih bisa dibilang belum sempurna lah ya, seperti itu, dan masih kurang tadi kata Pak Prabowo. Kemudian Pak Anies juga memperdebatkan terkait dengan pendidikan yang harus memberikan status terbaik untuk guru-guru ya, kemudian dia akan menaikkan gaji honorer. Dan kita kali ini akan mendengarkan nih pendapat dari ketiga anak-anak yang luar biasa ini. Mereka adalah para ketua OSIS di SMK BUAS, dan kita mau dengar pendapatnya dulu dari pendapatnya Raffi. Silakan. Oke, benar banget. Saya setuju banget sama pendapat Bapak Anies perihal yang privilege anak guru itu. Ya. Karena benar banget, kalau misal guru aja bisa mengajar ribuan anak, kenapa anaknya itu tidak bisa untuk lulus atau menyelesaikan pendidikannya dia gitu loh, gitu kan. Terus juga yang kedua, saya juga setuju kalau perihal fasilitas. Karena apa? Karena saya tahu banget guru itu pekerjaannya itu emang sangat berat, apalagi sekarang nih dalam kurikulum Merdeka yang sekarang administrasinya cukup banyak sekarang, otomatis betul banget guru yang sekarang itu harus gajinya itu setara dengan apa yang mereka lakukan. Karena apa? Karena feedback mereka itu harus setara apa yang mereka lakukan tersebut gitu loh. Karena pada sejatinya guru itu adalah pahlawan tanpa jasa yang memberikan kenyataan untuk impian tersebut gitu loh. Oke, jadi Raffi setuju ya kalau misalkan tadi pendapatnya bahwa guru harus dimuliakan lah dalam Betul hal ini, diberikan kesejahteraan yang baik sehingga nantinya pendidikan juga akan baik, seperti itu ya Raffi. Dan selanjutnya kita bakal dengar ini pendapatnya dari Ilham. Silakan. Saya mau mengutarakan pendapat tentang kandidat nomor 2 yaitu Bapak Prabowo ya. Terkait kata beliau mau memperbaiki sistem pendidikan. Mungkin maksud sistem pendidikan itu kurikulum ya. Kalau secara saya pribadi, karena saya siswa SMK, menurut saya karena kan SMK punya mata pelajaran khusus yang mau dikhususkan buat kompetensi diri kita sendiri. Jadi untuk mapel-mapel umum yang lain itu bisa dijadikan hanya sebatas pengetahuan umum saja gitu. Tidak seharusnya di semua anak harus bisa pelajaran umum seperti ini gitu. Kayak jadinya jatuhnya lebih ke pendidikan di negara Finlandia ya kalau nggak salah gitu. Jadi anak tuh cuman satu bidang yang dikhususkan untuk dia saja gitu yang dia minati. Oke, jadi Ilham mau bahwa sistem pendidikan Indonesia ini sudah berubah ya. Artinya tidak terjerat dengan beberapa mapel yang harus kita pelajari dan kita dituntut untuk bisa semua mapel itu, tapi ingin disederhanakan oleh Pak dengan adanya mapel-mapel khusus yang memang harus digeluti atau dipahami dengan anak tersebut ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kawan-kawan BUAS People, kita akan dengarkan pendapat dari Anies lagi. Oke, baik ya. Pendapat saya tentang pendidikan yang disampaikan oleh 3 paslon itu cukup baik, terutama tentang perubahan sistem ini yang disampaikan oleh Bapak Prabowo, yang dimana sistem pendidikan kita ini masih cukup tertinggal dari negara-negara maju lainnya, dan juga masih kurangin fasilitas-fasilitas yang ada pada pendidikan. Bisa itu tentang perpustakaan yang masih kurang, terus juga tenaga kerja yang yang gajinya itu di bawah rata-rata, yang seharusnya guru ini dimuliakan gitu, karena guru itu memberikan feedback yang baik kepada kita semua. Karena apa ya? Karena guru itu tidak ada yang namanya presiden tanpa adanya guru. Guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Guru itu yang menjadikan kita semua baik untuk Indonesia ke depannya. Dan juga saya tidak menyalahkan statement oleh Pak Anies yang tidak menjadikan guru itu sebagai status tapi itu investasi. Ya betul, guru itu adalah sebagai investasi. Tapi tidak hanya guru yang hanyalah investasi, tapi tenaga-tenaga kerja lainnya, entah itu guru pabrik, petani, nelayan dan lain sebagainya, itu adalah investasi. Yang dimana ini yang seharusnya semuanya mencakup semuanya, bagaimana seorang pemimpin mencakup seluruh Indonesia, seluruh Nusantara untuk memuliakan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Itu. Jadi setiap profesi juga butuh dimuliakan ya, bukan hanya guru dan sebagainya, karena semua ada kaitannya dan saling membantu, saling bahu-membahu untuk bisa memberikan satu kelengkapan dalam kehidupan sosial, seperti itu ya. Betul sekali. Oke.
Ganjar. Pak Prabowo, saya punya program internet gratis untuk sekolahan, untuk UMKM. Tapi ada yang menarik Pak, di Pontianak pada tanggal 20 Januari Bapak menyampaikan bahwa orang yang menginginkan internet gratis itu, maaf ini Pak, otaknya lambat. Padahal biasanya mereka otaknya cemerlang gitu. Di sisi lain ketika Bapak menyampaikan itu, Cawapres Bapak bicara IoT, hilirisasi digital, dan banyak program yang sebenarnya berbau digital. Padahal Pak, dengan internet gratis dan coveragenya bagus, ini bisa mengatasi kesenjangan. Data pendidikan, kesehatan, kemiskinan, hampir semuanya ada. Nah, ini dari BPS juga sudah menyampaikan Pak, bahwa kondisi ketimpangan digital ini sangat tinggi di tempat kita. Pertanyaan saya kepada Pak Prabowo, setuju tidak Bapak untuk memperbaiki ketimpangan digital ini dan bagaimana caranya? Waktunya habis Bapak. Kami persilakan, sebentar Bapak, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto untuk jawab pertanyaan dari Bapak Ganjar Pranowo. Durasinya 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Tidak lengkap yang Bapak dengar ucapan saya. Yang saya katakan adalah yang mana yang lebih penting, internet gratis atau makan gratis untuk orang yang sedang susah, untuk orang miskin, untuk orang kalangan bawah. Itu yang saya maksud. Kalau internet gratis, ya saya setuju, tapi jangan internet gratis lebih dipentingkan daripada makan gratis. Makan ini mutlak untuk rakyat kita. Mereka harus makan, anak-anak harus makan, orang miskin harus makan. Itu maksud saya. Kalau internet gratis bagus untuk ketimpangan digital dan sebagainya. Saya sependapat. Mungkin ada yang lapor ke Bapak kurang lengkap. Saya kira itu mungkin ya. Tapi saya tidak bermaksud bahwa internet gratis itu tidak penting. Tidak. Kalau dibandingkan dengan makan gratis. Makan gratis bagi saya strategik mengatasi banyak masalah. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Saya kira saya sudah jawab. Baik. Ya. Selanjutnya kami persilakan. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah hebatnya kalau 1 menit coverage internetnya bagus Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan Pak, ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan, ya. Dan 2 kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2, Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat berbicara. Maaf Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Cukup? Cukup. Oke, buat people, kalau tadi kita lihat perdebatan antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar, itu seru ya, terkait dengan makan siang gratis dan internet gratis seperti itu. Ini menjadi perdebatan yang kalau dilihat oleh masyarakat seluruh Indonesia mungkin kita bisa dibilang agak lucu ya, karena kan semua adalah bagian dari hal-hal basic dalam kehidupan kita mungkin hari ini, yang kemudian internet walaupun memang dalam konteks digitalisasi gitu kan, pasti setiap orang hari ini butuh internet juga gitu ya. Artinya kemudian makan siang juga orang butuh untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti itu basic. Nah ini bagaimana sih menurut teman-teman yang luar biasa ini, teman-teman OSIS yang mungkin kalian punya pendapat yang berbeda terkait dengan perdebatan antara makan siang gratis dengan internet gratis. Kita mulai deh dari Ari dulu, silakan nih. Gimana nih? Oke, menurut saya, sebenarnya makan gratis dan internet gratis ini tidak bisa dibedakan gitu. Menurut saya, keduanya ini memang sama-sama penting. Makan siang penting untuk kebutuhan gizi anak-anak bangsa, dan juga internet emang dibutuhkan pada zaman sekarang. Yang dimana bahkan internet Indonesia ini peringkatnya kalau tidak salah 7 dari 11 di negara Asia, yang ini sangat kurang sekali dari negara-negara lain. Bahkan kita kalah dengan Malaysia, kita kalah dengan Singapura dan negara-negara Asia yang lainnya. Yang dimana sebenarnya kedua program ini itu sudah dijalankan di Jakarta oleh Bapak Anies Baswedan, yang mungkin emang masih belum merata ke seluruhnya. Oh, sudah dijalankan ya? Sudah dijalankan, betul sekali. Ada wifi gratis yang tapi yang mungkin memang masih belum optimal gitu. Dan juga untuk makan gratis ini emang perlu banget. Kenapa? Karena dengan makan gratis ini, makanan bergizi, kita bisa memberikan gizi-gizi yang baik kepada anak-anak negeri. Dan juga internet emang butuh, tapi tidak semua anak-anak, tidak semua orang Indonesia itu mempunyai handphone. Dan juga tidak semua orang itu, tidak semua daerah-daerah itu bisa menggunakan internet. Bagaimana caranya biar internet gratis itu memang bisa digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan kalau untuk makanan gratis sendiri ini emang betul banget. Tadi ini adalah makanan pokok kita sebagai manusia. Makanan bergizi memang sangat dibutuhkan oleh kita. Oke, kalau misalnya nih kemudian dari pandangan Raffi sendiri terkait dengan makan siang gratis dan internet gratis, itu make sense nggak sih? Masuk akal nggak sih? Sebenarnya make sense. Cuma sebenarnya ini lucu banget karena mereka itu memperdebatkan yang seharusnya diperdebatkan. Karena apa? Karena kedua program ini sebenarnya udah dijalanin sama Anies Baswedan. Oh gitu ya? Iya, kebetulan saya warga Jakarta juga yang merasakan program itu, gitu kan. Terus kayak misal nih, mulai dari makan gratis dulu, emang udah dilaksanakan. Dia tuh ke sekolah-sekolah yang menurut mereka tuh kurang mampu dan lain-lain. Dan untuk yang internet gratis, kalau misalnya kalian tahu perihal yang COVID kemarin pas pandemi, itu Anies Baswedan menjalankan program ini dengan cara gimana? Kan tadi beliau bilang kalau misalnya ini belum diperluas gitu kan. Ya, tapi nyatanya ini udah diperluas dengan cara gimana? Bukan dari wifi, tapi dengan kuota di sana. Walaupun kuota tersebut itu terbatas, bukan hanya untuk biasanya kan disalahgunakan, takutnya disalahgunakan untuk main game atau apa. Tapi kuota ini ada suatu perbatasan, dia hanya bisa digunakan untuk WhatsApp ataupun Zoom yang mendukung pandemi kita tuh kayak gimana? Mendukung kalau misalnya dulu bahasanya? Kalau misalnya belajar di rumah lah pokoknya. Oh gitu. Jadi karena mungkin itu terdesak karena kebutuhan pandemi COVID ya. Betul. Untuk pembelajaran daring, artinya jarak jauh yang kemudian hanya bisa diakses untuk Zoom meeting gitu ya, Google meeting dan sebagainya untuk pembelajaran, bukan untuk semua orang bisa mengakses internet tersebut seperti itu. Itu yang dirasakan oleh Raffi ya. Betul banget. Bos People memang ini Raffi dari warga asli Jakarta ya. Betul. Baik. Selanjutnya kalau menurut Ilham gimana Han? Ini dari pendapat kedua teman-teman nih hampir mirip sih sebenarnya. Cuma kalau Ilham sendiri punya pandangan berbeda. Kayaknya bener kata Raffi ya, hal yang tidak perlu didebatkan itu dua jenis ini gitu. Karena ya kalau misalnya kebanyakan makan juga ya lola ya, lola. Kebanyakan main internet juga sama lola gitu. Yang saya khawatirkan itu ini dari cara penyebarannya, cara menyampaikannya gitu kan, pasti banyak yang korupsi gitu kan. Korupsi udah biasa di Indonesia lah ya. Itu cara menyampaikan, cara menyampaikan. Jadi korupsi itu udah biasa. Biasa. Wajar. Oke. Jadi sudah sampai di tahap mewajarkan korupsi. Iya. Ini agak kurang ini juga kalau menurut saya. Jadi artinya bahwa Indonesia jadi kesannya labelingnya udah korupsi dan jadi hal yang biasa. Warga Pak. Iya. Makanya saya pernah dengar statement bahwa gini, artinya bahwa kalau di Indonesia korupsi itu menjadi budaya, maka koruptor sudah menjadi budayawan. Paham maksudnya? Paham. Kalau misalkan dibilang korupsi sebagai budaya, gitu kan ada statement yang seperti itu ya bilang ya, bahwa koruptor bisa menjadi seorang budayawan dan kasih. Saya nggak setuju dengan statement itu. Ini gimana? Iya. Kayak
misalkan bansos gitu kan, itu pasti kan dikorupsi kan, kayak dari saudaranya RT dulu, RW dulu baru yang dapat, padahal mereka mampu gitu kan. Itu kan nggak sering, apalagi ini kan yang makan setiap hari gitu kan, gimana ini? Iya kan? Apalagi internet ya malah kayak wifi gratis di mana-mana. Terus yang pakai banyak, kan bukan malah lancar kan? Pasti kalau banyak yang pakai malah lemot gitu. Jadi bagi Ilham internet dan makan gratis itu sebetulnya tak perlu diperdebatkan. Tapi kenapa di momen itu diperdebatkan sama Pak Prabowo dan Pak Ganjar itu menurut kamu gimana? Ya cuma mungkin memang dari program mereka tersendiri aja gitu. Dan kalau dari Rabi lagi mungkin ada pandangan lain terkait dengan perdebatan ini? Sebenarnya ya kenapa mereka berdua memperdebatkan hal ini gitu kan? Sebenarnya mereka tuh yang pertama dia mempertahankan program mereka gitu. Terus dia yang kedua mungkin ya mereka itu masih belum paham kalau misalnya itu antara makan dan internet itu sudah menjadi hal yang baku gitu loh, yang udah seharusnya gitu, nggak perlu didebatkan harus memilih antara A dan B. Seakan-akan kayak kita harus memilih nih kewajiban mana yang harus kita pilih gitu, sedangkan keduanya harus kita laksanakan gitu. Iya, padahal kedua-duanya penting bagi orang yang membutuhkan. Betul. Ya kan? Artinya bahwa bagi orang-orang pedesaan mungkin yang membutuhkan informasi cepat, mereka akan membutuhkan internet. Dan bagi orang-orang pedesaan yang mungkin mereka membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya juga mungkin butuh makan, pasti, karena itu kan hal-hal basic yang memang dimiliki oleh manusia. Nah, ini kan menjadi perbincangan yang mohon maaf ya, artinya di kalangan kalian aja sebagai siswa gitu kan. Hal ini tadi dibilang nggak perlu diperdebatkan seperti itu kan. Jadi kalau memang dia tujuannya adalah untuk mempertahankan argumen dan programnya masing-masing, menurut Adi gimana ini? Menurut saya sih program tersebut tidak harus didebatkan gitu. Ada yang lebih penting dari hanya makan siang dan juga internet, yaitu sembako murah Misalnya. ya, contohnya itu seperti itu. Karena kalau hanya makan dan internet gratis itu banyak kan masyarakat Indonesia sudah alhamdulillah di perkotaan, dalam tanda kutip ya perkotaan, alhamdulillah bisa mendapatkan hal itu. Tapi yang masih masalah besar itu tentang sembako. Banyak sekali sembako yang harganya itu melonjak tinggi pada bulan-bulan tertentu. Seharusnya ini bagi yang dijadikan perdebatan, bagaimana cara mengatasi sembako ini itu agar tidak naik terus gitu. Jadi itu lebih penting itu ya, ditulis nanti daripada yang ini ya, antara makan siang dengan internet gratis. Karena program tersebut itu sebenarnya tidak harus didebatkan gitu ya. Sebenarnya yang jadi masalah besar itu bagaimana cara sembako ini bisa merata juga, bisa harganya itu bisa dijangkau oleh masyarakat Indonesia. Atau yang lebih baiknya kalau menurut saya misalnya itu antara internet gratis dan makan gratis dijadikan program kedua-duanya. Keduanya, karena itu sama-sama penting. Betul, artinya untuk hari ini kan orang butuh informasi, digital dan sebagainya untuk bisa mendapatkan pekerjaan misalnya, untuk bisa mendapatkan akses kesehatan lewat digital, kemudian mendapatkan makan juga untuk kebutuhan hidup. Ini yang menjadi catatan penting ya buat kita semua bahwa pesta demokrasi ini itu kan perlu ada suara-suara demokrasi dari kalangan Gen Z seperti kalian yang bisa dibilang daftar pemilih pemula ya di tahun ini 2024 yang sudah memiliki hak politik kalian. Maka paling Boss People kita selalu menyuarakan untuk teman-teman Boss People yang hari ini sudah terdaftar menjadi pemilih, itu harus digunakan dengan baik ya, seperti itu, dengan jangan sampai golput pastinya ya. Satu suara penting. Oke teman-teman, 3 teman-teman ini udah punya daftar pemilih kan? Alhamdulillah ya. Nanti 14 Februari harus milih gitu ya, mencoblos, jangan sampai golput pastinya. Dan Boss People, cukup seru perdebatan kita hari ini ya. Nanti kita akan menjumpai kalian di acara-acara berikutnya. Jadi mudah-mudahan perdebatan kita hari ini dan perbincangan kita hari ini ada manfaatnya yang bisa kita ambil demi menyuarakan demokrasi Indonesia 2024 sampai dengan seterusnya. Terima kasih, saya selaku host pada kesempatan siang hari ini dan ditemani dengan para ketua OSIS anak-anak yang luar biasa. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.